Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang hubungan struktur kimia dan sifat fisika obat dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi obat dalam tubuh. Materi ini penting untuk memahami bagaimana obat bekerja dan memahami efek yang diinginkan. Sebagai contoh, bayangkan kamu minum obat flu. Obat tersebut harus melewati berbagai tahapan, mulai dari masuk ke tubuh, lalu tersebar ke seluruh tubuh, dan akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Nah, bagaimana struktur kimia dan sifat fisika obat mempengaruhi proses ini? Mari kita simak pada video. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rosnandi Dewi, NIM 231050111032, kelas A1 dari Universitas Wahid Hasim. Sebelum kita masuk ke materi utama, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu obat. Obat adalah zat kimia yang digunakan untuk mencegah, mengobati, atau meringankan penyakit. Obat bekerja dengan berinteraksi dengan tubuh, baik di tingkat seluler maupun organ. Agar obat dapat mencapai target dan memberikan efek yang diinginkan, ia harus melalui beberapa tahap. Yang pertama ada absorpsi, di mana obat masuk ke dalam aliran darah. Lalu yang kedua ada distribusi, yaitu penyebaran obat ke seluruh tubuh. Lalu yang ketiga ada metabolisme. Obat yaitu merupakan proses perubahan kimia obat di dalam tubuh. Lalu yang keempat ada ekskresi atau pengeluaran obat dari tubuh. Struktur kimia dan sifat fisika obat sangat mempengaruhi proses-proses tersebut. Bagaimana prosesnya? Kita simak lebih lanjut pada video. Proses pertama yang terjadi setelah obat dikonsumsi adalah absorpsi, yaitu pergerakan obat dari tempat pemberian menuju aliran darah. Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi proses absorpsi obat. Yang pertama ada ukuran partikel molekul obat. Obat dengan ukuran partikel yang lebih kecil akan lebih mudah diabsorpsi daripada obat yang dengan ukuran partikel yang besar. Lalu yang kedua ada kelarutan obat dalam lemak atau air. Obat yang mudah larut dalam lemak lebih mudah menembus membran sel yang bersifat lipid, sehingga lebih mudah diabsorpsi. Obat yang sangat mudah larut dalam air lebih mudah diabsorpsi di saluran cerna, namun sulit menembus membran sel. Lalu yang ketiga ada derajat ionisasi obat. Obat yang terionisasi atau bermuatan listrik lebih sulit diabsorpsi daripada obat yang terionisasi. Derajat ionisasi obat dipengaruhi oleh pH, lingkungan, dan pKa obat. Lalu yang terakhir ada bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan obat seperti tablet, kapsul, atau larutan dapat mempengaruhi laju dan tingkat absorpsi. Sebagai contoh, obat dengan asam lemah seperti asam salisilat lebih mudah diabsorpsi di lambung yang bersifat asam, sedangkan obat yang bersifat basa lemah seperti aminopirin lebih mudah diabsorpsi di usus halus yang bersifat basa. Setelah diserap, obat akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Namun, distribusi ini tidak merata karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti lipofisilitas obat. Obat yang larut dalam lemak lebih mudah menembus membran sel. Lalu yang kedua, ikatan dengan protein plasma. Sebagian obat terikat dengan protein seperti albumin sehingga hanya sebagian kecil yang aktif. Lalu ada yang ketiga, kecepatan aliran darah. Organ dengan aliran darah tinggi seperti otak atau hati menerima lebih banyak obat. Sebagai contoh, obat yang larut dalam lemak akan mudah didistribusikan ke otak karena membran sel otak bersifat lipid. Sedangkan obat seperti warfarin terikat kuat dengan protein plasma, sehingga memiliki waktu paruh yang panjang. Tahapan yang terakhir adalah proses ekskresi. Proses ekskresi adalah proses pengeluaran obat dari tubuh. Obat dapat diekskresikan melalui beberapa jalur ekskresi seperti ginjal, paru-paru, hati, dan kelenjar keringat. Untuk ginjal merupakan jalur ekskresi utama bagi sebagian besar obat. Obat diekskresikan melalui urin. Lalu yang kedua ada paru-paru. Jalur ekskresi utama bagi obat yang mudah menguap seperti anestesi inhalasi. Lalu yang ketiga ada hati. Obat dapat diekskresikan melalui empedu dan dikeluarkan melalui feses. Lalu ada kelenjar keringat. Beberapa obat dapat diekskresikan melalui keringat. Selain itu, terdapat faktor yang mempengaruhi ekskresi. Yang pertama ada sifat kimia fisika obat, larutan dalam air dan ukuran molekul. Terus ada fungsi organ ekskresi seperti fungsi ginjal, hati, dan paru-paru dapat mempengaruhi laju ekskresi obat. Lalu ada pH urin. pH urin dapat mempengaruhi ekskresi obat yang bersifat asam atau basa. Secara keseluruhan, hubungan antara struktur kimia dan sifat fisika kimia sangat penting dalam menentukan efektivitas absorpsi, distribusi, dan ekskresi obat. Pemahaman ini membantu dalam desain dan pengembangan obat yang lebih efektif dengan meminimalkan efek samping serta meningkatkan bioavailabilitasnya.